Oke, baik. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Baik, Pak. Pak. Puji syukur ya, semuanya baik-baik saja. Untuk ketua kelas, bisa mungkin pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dari agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum Kepada Pak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak sekalian. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu untuk ketua kelas. Apakah semua hadir atau ada yang absen? Hadir semua, Pak. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek dulu jaringan Bapak dan jaringan peserta didik sekalian. Sebelumnya jaringan Bapak terlebih dahulu, apakah suara Bapak kedengaran dengan lancar atau ada kendala? Lancar, Pak. Oke. Dan Bapak harap kepada para peserta didik untuk terus dapat mengaktifkan kameranya selama mengikuti pembelajaran hari ini. Baik. Untuk materi hari ini, Bapak boleh minta tolong presentasikan materi yang sudah Bapak kirim di grup tadi. Bisa, Pak. Bentar ya, Pak. Ya. Udah kelihatan belum, Pak? Sudah, Nak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Baik, di minggu ketiga ini, materi yang akan kita bahas itu tentang rekrutmen dan seleksi. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak yang bertanya terkait tugas minggu lalu dan materi minggu lalu. Apakah tugas minggu lalu sudah dikumpulkan di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Baik. Baiklah kalau begitu, untuk pembahasan kali ini, rekrutmen dan seleksi. Baik, bisa selanjutnya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran ataupun indikator pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan dulu di mana Bapak akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Di sini, pada pembelajaran hari ini, dengan model pembelajaran ini, Bapak akan menggunakan metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, ataupun kuis. Jadi, di akhir sesi nanti Bapak akan mengadakan kuis kepada kalian semua. Jadi, Bapak harap para peserta didik akan dapat menjawab kuis-kuis yang telah Bapak siapkan nanti. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan indikator ataupun tujuan pembelajaran. Di mana yang pertama itu Bapak harap para peserta didik mampu memahami apa itu rekrutmen dan tujuan dari rekrutmen. Yang kedua itu, para peserta didik mampu memahami apa saja kendala pada rekrutmen. Yang selanjutnya, para peserta didik mampu memahami sumber-sumber pada saat rekrutmen. Dan yang selanjutnya itu, para peserta didik mampu memahami apa itu seleksi dan tujuannya. Dan yang terakhir, para peserta didik mampu mengidentifikasi dan memahami proses seleksi dan langkah-langkahnya. Maaf sebelumnya, dengan tujuan pembelajaran itu, Bapak harap semua para peserta didik mampu mengerti agar mencapai tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini. Baik. Slide selanjutnya boleh, Nak? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yaitu yang pertama pengertian rekrutmen. Mungkin apa sih yang ada di benak kalian tentang rekrutmen ini? Ada yang bisa menjelaskan? Tapi jangan baca dari PPT ini ya.
Saya, Pak. Oke. Pada anak Said. Rekrutmen itu, Pak, proses untuk mencari sejumlah orang untuk tertarik masuk kepada perusahaan kita, Pak. Wah, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat bagus. Jadi di sini Bapak akan lebih menjelaskan lagi tentang pengertian rekrutmen, di mana rekrutmen itu adalah kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik dan melamar ke perusahaan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Semua perusahaan dalam industri apapun bisa mendapatkan keuntungan dari kontingensi atau mempertahankan perekrutan profesional atau proses alih daya untuk agen perekrutan. A few moments later. Apakah lagi ada peserta didik sekalian yang ingin bertanya atau kurang memahami pada materi kita hari ini? Saya Saya, ingin bertanya, Pak. Oke lah, kalau gitu Bapak milih satu aja ya, supaya langsung kita masuk ke kuis. Mungkin Risma. Saya ingin bertanya, Pak, mengapa seleksi penerimaan pegawai baru sangat penting bagi sebuah perusahaan? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya, Narisma. Baik, Bapak di sini akan menjawab dari pertanyaan Narisma supaya para peserta di lain lebih memahami di mana tujuan seleksi ini diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan ataupun pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya perusahaan, dan selanjutnya itu mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Begitu jawaban dari Bapak. Ya, Nak? Oke. Ya, Pak, saya paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mungkin menurut Bapak semua sudah memahami. Langsung saja kita masuk ke kuis. Di mana kuis ini pastinya akan menambah nilai mandiri kalian. Jadi Bapak harap semua Bapak berikan. Oke, apakah semuanya sudah siap? Kalau sudah siap, katakan siap ya, Nak. Apakah semua sudah siap? Siap, Pak. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada 3 pertanyaan yang akan Bapak sediakan untuk para peserta didik sekalian. Yang pertama itu, oke, semua siap ya? Apa perbedaan antara rekrutmen dan seleksi? Ayo, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, kepada Risma. Apa perbedaan antara rekrutmen dengan seleksi? Rekrutmen mengacu pada proses mencari kandidat potensial dan mendorong pencari kerja untuk melamar. Sedangkan seleksi adalah suatu kegiatan kegiatan yang melibatkan pemilihan kandidat terbaik di antara daftar pelamar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, Pak. Oke, jawaban yang sangat baik ya, Risma. Baik, Risma mendapat nilai ya. Baik, untuk kuis yang selanjutnya. Oke, bahkan Bapak mulai lagi. Masalah seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, coba sebutkan kembali masalah. Saya, Pak. Ya, Said. Masalah-masalah dalam proses rekrutmen seleksi itu yang pertama ada tidak membuat job description akurat, yang kedua tidak melihat potensi dari internal, yang ketiga mengandalkan wawancara, yang keempat merekrut kandidat kurang berkualitas,
Yang kelima, mendiskriminasi kandidat. Yang keenam, tidak mengetahui pasar tenaga kerja. Dan yang ketujuh, tidak melakukan employer branding, Pak. Baik sekali jawaban dari Ahmad Said ya. Baik, Ahmad Said sudah mendapatkan nilai juga, nilai 1. Baik, untuk kuis terakhir, Bapak harap semua dapat berlomba-lomba ya. Di mana pertanyaan yang terakhir ini, mengapa seringkali terjadi kesalahan proses rekrutmen tenaga kerja di bidang pendidikan? Saya Pak, Ya, kepada Revita. ya jadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam rekrutmen tenaga pendidik yaitu masalah perencanaan rekrutmen yang kurang matang sehingga seringkali terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan sekolah karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh beberapa orang harus dikerjakan sendiri. Wah, baik sekali jawaban dari Revita ya. Terima kasih Nak atas jawabannya. Bapak sangat senang sekali hari ini karena semua para peserta didik hari ini aktif dalam mengikuti kuis hari ini. Baik, mungkin langsung saja mungkin Bapak akhiri. Tapi sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan menyimpulkan tentang rekrutmen dan seleksi tersebut, di mana rekrutmen dan seleksi ini adalah suatu kegiatan organisasi yang sangat diperlukan untuk organisasi tersebut dapat mencapai tujuan ataupun hal-hal yang baru terhadap organisasi tersebut. Dengan melakukan rekrutmen dan seleksi tersebut, tentunya para organisasi akan meraih keuntungan dengan memperoleh anggota-anggota baru yang lebih inovatif, bertanggung jawab, dan lebih kreatif lagi terhadap organisasi tersebut. Mungkin itu saja yang dapat Bapak simpulkan pada materi kita hari ini. Dan jangan lupa, Bapak akan memberikan tugas di mana tugas kita untuk minggu depan yaitu Bapak minta untuk para peserta didik harus mencari beberapa perusahaan dan bagaimana cara mereka rekrutmen dan seleksi. Apakah sudah mengerti? Sudah Pak. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja Bapak tutup pada kegiatan kita hari ini. Demikianlah hasil penjabaran materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jika ada kekurangan atau menyakitkan hati para peserta didik sekalian, Bapak mohon maaf ya. Bapak izin live dulu. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.